Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. فنواصل الدرس. قال المؤلف المبحث الثامن tentang iman kepada para rasul. Dan setelah kita membahas keistimewaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke pembahasan al-Isra bi Rasulillah, haqiqatuhu wa adillatuhu, tentang diperjalankannya Nabi alaihi salatu wassalam, masalah Isra dan Mi'raj dan hakikatnya serta dalil-dalilnya. Kenapa penulis memasukkan perkara ini? Karena ada sebagian manusia yang menyandarkan diri mereka kepada Islam, namun mengingkari diperjalankannya Nabi alaihissalam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Nah, qala al-muallif ta'rif al-Isra' lughatan wa syar'an. Definisi al-Isra' secara bahasa dan syariat. Adapun secara bahasa, al-Isra'u fil lughah min as-sara, diambil dari kata sara, wa huwa sayrul lail. Wa huwa sayr al-lail, perjalanan di waktu malam, dikatakan dalam bahasa Arab as-sara. Nah, adapun secara istilah, al-Isra' bi Rasulillah min al-Masjidil Haram bi Makkah ila Baitul Maqdis bi iliya wa ruju'ihi min lailatihi. Nah, diperjalankannya Nabi alaihi salatu wassalam dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Baitul Maqdis yang ada di Syam, di Palestina. Nah, dan dikembalikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram pada waktu malam. Nah, adapun hakikatnya dan dalilnya, qala wal Isra' ayatun 'azimatun ayyadallahu biha an-nabi alaihi salatu wasallam qabla al-hijrah haitsu usriya bihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa rakiban 'ala al-buraq bi suhbati Jibril alaihi salam hatta wasala Baitul Maqdis. Isra' dan Mi'raj atau Isra' perjalanan Nabi dari Baitul Haram, dari Makkah ke Bait Al-Maqdis, Palestina. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai buraq. Akan dijelaskan dalam hadis apa itu buraq. Bersama Jibril alaihi salam. Bersama Jibril alaihi salam. Naam. Farabata al-buraq bihalqati babil masjid. Kemudian Nabi pun ketika sampai di Masjid Baitul Maqdis yang ada sekarang, maka Nabi mengikat buraq tadi di daerah pintu masjid. Thumma dakhala al-masjida. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam masjid. Wa shalla fihi bil anbiya'i imaman. Kemudian Nabi pun salat yang di mana makmumnya para anbiya. Allah alam bagaimana ceritanya kan gitu. Thumma ja'ahu Jibril. Kemudian datang Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban, menghidangkan satu gelas khamr dan satu gelas susu. Fakhtara al-labana 'ala al-khamri. Kemudian Nabi pun memilih susu dan meninggalkan khamr. Faqala lahu Jibril, hadaitu lil fitrah, hudita lil fitrah. Sungguh engkau telah memilih sesuai yang dengan fitrah. Nah, muqaddalla 'ala al-Isra' al-kitab was sunnah wal ijma'. Nah, jadi Isra'nya Nabi alaihi wasallam, berjalannya Nabi itu ditunjukkan Al-Quran dan sunnah dan ijma'. Nah, sebagai adapun ayat
sebagaimana Allah sebutkan, qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Makanya asra artinya di waktu perjalanan di waktu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya Allah berkahi, supaya kami menunjukkan di antara ayat-ayat kami, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun di dalam hadis disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataitu bil buraq, sungguh aku datang dengan buraq. Apa itu buraq? Kalau di Yaman ada bus namanya buraq. Ada bus nama mereknya buraq, tapi bukan ini yang dimaksud. Qala wa huwa dabbatun abyad, yakni sebuah hewan yang putih, tawilun, yakni tinggi, fauqal himar, lebih tinggi daripada keledai. Wa dunal baghal, akan tapi lebih pendek dibandingkan al-baghal. Al-baghal itu persilangan antara kedelai apa keledai? Keledai dan kuda. Karena mereka masih satu family, jadi bisa disilangkan. Nah, maka lahirlah baghal, dikatakan baghal, lebih tinggi daripada himar, daripada kedelai lagi, keledai, dan apa? Dan al-hisan, maksudnya lebih rendah dibandingkan apa? Lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dibandingkan baghal. Yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfih, yakni ketika dia meletakkan kaki depannya itu sejauh mata memandang, saking cepatnya. Qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis, aku mengendarai buraq tadi sampai di Masjid Baitul Maqdis yang sekarang. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihi al-anbiya, kemudian aku ikat buraq tadi di dekat pintu atau di pintu masjid yang di mana para nabi juga mengikatnya. Faqala thumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain, kemudian aku masuk masjid dan salat 2 rakaat. Thumma kharajtu faja'ani Jibrilu alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban fakhtartu al-laban. Kemudian pun aku keluar dari masjid, kemudian aku didatangi Jibril alaihi salam dan dia membawa cangkir, sebuah cangkir yang berisi khamar dan sebuah cangkir yang berisi susu, dan aku memilih susu. Faqala Jibril alaihi salam, ikhtartal fitrah, sungguh engkau telah memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrah, artinya susu. Nah, kemudian thumma dzakara baqiyatal hadis wa 'urujahu ila as-sama', kemudian hadisnya panjang dan masalah Mi'raj akan datang pembahasannya. Nah, kata beliau di sini, wa qad ittafaqat kalimatu ulama'il muslimin salafan wa khalafan wa anqada ijma'uhum ala sihhatil isra'i bi Rasulillah wa annahu haqq. Sungguh telah sepakat pendapat seluruh kaum muslimin, dari ulama kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, dan telah tegak ijma' mereka akan benarnya Isra'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan siapa yang mengingkari berjalannya Nabi alaihi wasallam dari Baitul Haram al-Makki ila Baitul Maqdis fahuwa kafir, sebagaimana yang diingkari orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun mengingkari perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1 malam, enggak sampai pada 1 malam. Karena di zaman dulu enggak ada pesawat, enggak ada helikopter, enggak ada apapun yang bisa mengantarkan manusia dengan waktu yang cepat. Enggak ada kereta api cepat, makanya enggak masuk akal mereka. Nah, sebagaimana yang disebutkan ijma'nya dinukilkan Al-Qadhi Iyad di kitab beliau Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab yang menjelaskan tentang biografi Nabi alaihi wasallam, kitab sejarah, kitab sirah nabawiyah. Nah,
begitu juga As-Safarini di Lawami' Al-Anwar. Lawami' Al-Anwar syarah Al-Aqidah As-Safariniyah fi firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, qala wal Isra kana bi ruhin Nabi alaihi salatu wasalam wa jasadihi yaqadhatan la manaman. Nah, ini juga masalah penting bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dengan ruh dan jasadnya, dengan ruh dan jasadnya, dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan sedang tidur. Karena ada sebagian yang mengatakan Nabi itu Isra dalam keadaan tidur, atau ruhnya saja yang berangkat, jasadnya enggak berangkat. Yang benar adalah jasad dan ruhnya. Makanya diingkari orang-orang musyrikun. Sekiranya tidur, bermimpi, enggak akan diingkari orang-orang musyrikin. Nah, taib. Adapun al-mi'raj, al-mi'raj diambil dari kata mif'al, wazan mif'al min al-uruj. Uruj itu araja, ini sa'ada, naik ke atas. Nah, ay al-alah allati yu'raju fiha, sebuah alat yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Ay yas'ad. Qala wa huwa manzilatus sullam lakin la na'lam kaifiyatah. Itu seolah-olah tangga, akan tapi kita enggak mengetahui apa bagaimananya. Qala wal maqsud bil mi'raj 'inda al-itlaq fi asy-syar' huwa su'ud an-nabi alaihi salatu wasalam bi suhbati Jibril alaihi salam. Adapun maksudnya secara syariat itu dinaikkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit bersama Jibril dari Baitul Maqdis. Maksudnya posisinya dari Baitul Maqdis itu naik ke langit, naik ke langit dunia. Naam, thumma baqi as-samawat ila as-sama'i as-sabi'ah. Kemudian berjalan dari satu langit ke langit yang seterusnya, langit kedua, ketiga, keempat sampai ke langit ketujuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada setiap nabi, ada seorang nabi di setiap lapisan langit, ru'yatul anbiya fis samawat. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, posisi paling tinggi. Wa ru'yatuhu Jibril indaha ala surati allati khalaqaha Allahu 'alaiha. Kemudian Nabi pun melihat Jibril sesuai dengan bentuk atau rupa aslinya. Nabi melihat Jibril sesuai dengan rupa aslinya. Kemarin sudah kita bahas di antara ciri-ciri atau sifat Jibril dalam bentuk rupa aslinya 600 sayap. Kan begitu. Thumma faradallahu alaihi salawatul khams. Kemudian Allah pun mewajibkan salat 5 waktu. Naam, tilkal lailah, pada malam itu. Wa taklimullahi lahu bidzalik. Kemudian Allah pun berbicara langsung, berkomunikasi dengan Nabi alaihi wasallam tanpa perantara. Tanpa perantara. Karena Jibril enggak nyampe ke atas, tinggal di bawah. Thumma nuzuluhu ilal ard. Kemudian Nabi pun dari langit ketujuh turun ke bumi. Wa kana al-mi'raj lailatul Isra 'ala as-sahih. Naam. Artinya setelah Isra kemudian terjadilah Mi'raj. Karena Nabi SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis diangkat ke langit. Nah, adapun Mi'raj ini ditunjukkan oleh Alkitab was Sunnah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat surat An-Najm, afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian membantah atas apa yang dilihat oleh Nabi alaihi wasallam? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah di Sidratul Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ila akhir al-ayah. Kemudian Allah menyebutkan di situ di ayat itu bahwa apa? Bahwa Nabi diangkat ke langit di Sidratul Muntaha. Naam.
Adapun hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina ila as-sama' fastaftaha Jibril." Kemudian kita pun diangkat ke langit. Kita naik ke langit. Kemudian Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit. Makanya nggak bisa dijelaskan dengan akal, kayak mana kan itu. Naik ke langit ada pintunya. Di langit itu memiliki pintu. Allah alam bagaimana kaifiyahnya, bentuknya kita nggak tahu gimana. Yang jelas kita imani langit memiliki pintu. Faqala Jibril, kemudian faqila man anta? Ada yang berkata, penjaga pintu tadi, siapa? Siapa engkau? Kemudian Jibril menjawab, Jibril, ini aku. Nah, ini Jibril menyebutkan namanya. Makanya di antara sebutkan para ulama, di antara adab ketika kita mengetok pintu rumah orang, kita katakan siapa, ketika penghuni rumah mengatakan siapa, man, harusnya kita sebutkan nama kita gitu, bukan aku. Siapa kau? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan marah gitu. Ana man ant. Akhirnya tapi menyebutkan namanya supaya tahu, karena suara kadang lupa orang siapa, suara siapa gitu. Qila wa man ma'ak? Kemudian dikatakan, siapa yang bersama Muhammad Jibril? Qala Muhammad. Qila wa qad ba'atha ilaih? Kemudian dikatakan, sungguh dia diutus untuk itu. Qala qad ba'atha ilaih. Naam, diutus untuk itu. Artinya untuk Mi'raj. Fa fataha lana fa idza ana bi Adama farahhaba bi wa da'a li bi khair. Kemudian dibukakanlah pintu untuk kita. Kemudian aku melihat Adam dan menyambut kami dan mendoakan kami kebaikan. Nah, makanya subhanallah, ya, ini kejadian yang enggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Thumma dhahaba ila sidrah. Kemudian Nabi pun disebutkan bertemu dengan Nabi setiap lapisan langit. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian sampailah Nabi ke sidratul muntaha. Wa idza waraquha ka'adhani alfilah. Dan daunnya itu, pohon daunnya seperti kuping gajah. Idza thimaruha kalqalal. Dan buah-buahnya kalqalal. Qala falamma ghasyiha min Allah ma ghasyiha taghayyarat. Kemudian pun Nabi yakni ghasyiha, yakni ma makna ghasyiha? Tertutup saking besarnya Sidratul Muntaha kan gitu. Taghayyarat, berubah. Fama ahadun min khalqillah yastati'u an yan'atuha min husniha. Enggak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa mensifatkan bagaimana keindahan Sidratul Muntaha. Fa'auhallahu ila ma auha. Kemudian Allah mewahyukan atas perkara apa yang Allah ingin wahyukan. Fafarada alayya 50 salatan. Kemudian Allah pun mewajibkan atas diriku, artinya untuk diriku dan umatku itu 50 salat, bukan 50 rakaat, tapi 50 salat. Jadi bayangkan satu hari satu malam kita mengerjakan 50 kali salat. 50 kali salat. Allah alam berapa rakaat, akan tetapi apa? 50 kali salat fi kulli yaumin wa lailah. Fa nazaltu ila Musa. Kemudian pun setelah Allah katakan wajib bagi kalian 50 kali salat, kemudian aku turun bertemu dengan Musa. Faqala ma farada rabbuka ala ummatik. Kemudian Nabi Musa pun berkata, apa yang Allah wajibkan untuk umatmu? Qultu 50 salah. Aku mengatakan 50 kali salat. Qala irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik. Kemudian Nabi Musa pun berkata, kembali ke Allah, minta tawar nih supaya dikurangi, diringankan, karena sungguhnya umatmu itu enggak mampu untuk salat 50 kali sehari semalam. Fa inni qad balautu Bani Israel wa khabbartuhum, karena aku telah diuji dengan Bani Israel
Naam, dan aku yang paling faham tentang kabar tentang mereka. Qala faraja'tu ila rabbi, kemudian kata Nabi, aku kembali kepada Allah. Faqultu ya rabbi khaffif ala ummati. Kemudian pun Nabi pun datang kembali kepada Allah, kemudian berkata, ya Rabb, ringankanlah untuk umatku. Fahatta anni khamsan, kemudian dikurangi apa? 5. Nah, faraja'tu ila Musa, kemudian aku kembali kepada Nabi Musa. Faqultu hatta anni khamsan, kemudian balik lagi ke Allah supaya kurangi 5 salat. Qala inna ummatak la yutiquna dhalik farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Begitu juga kembalilah kepada Allah, minta dikurangi karena sungguhnya umatmu itu enggak mampu. Qala falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala ya Muhammad innahunna khamsun salawat kullu yawmin wa laylatin likulli salatin 10 fadzalika khamsuna salah. Kemudian begitulah Nabi terus sampai pada 5 waktu atau 5 kali salat yang diwajibkan untuk umatnya. Nah, dan setiap sekali salat itu dilipat gandakan jadi 50, jadi pahalanya seperti 50 kali salat. Nah, dan ini sebagian para ulama bentuk rahmat Nabi alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Nah, dan bentuk rahmat Allah kepada hambanya, dan bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Nah, di sini beliau menyebutkan tanbih, kata beliau ada peringatan. Qala al-Isra' wal Mi'raj min al-ayat al-'azimati allati akrama Allah biha nabiyyahu alaihi salatu wassalam, wal wajibu 'ala al-muslim i'tiqadu sihhatahuma wa annahuma munqabatan 'azimatan ikhtassa Allah bihima nabiyyana min baini ar-rusul, wa la yushra' lil muslim al-ihtifal bi dhikr al-Isra' wal Mi'raj كما لا تشرع لهما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين، بل كل ذلك بدعة منكرة لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أحد من السلف ولم يقل بها أحد ممن يقتدي به في العلم. Kata beliau di sini, Isra dan Mi'raj di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan dengan itu nabinya, maka wajib bagi seorang muslim meyakini kebenarannya. Dan ini adalah kedudukan yang tinggi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah khususkan untuk Nabi kita alaihi salatu wasallam, dan tidak disyariatkan untuk merayakannya. Tidak disyariatkan untuk merayakannya, sebagaimana tidak disyariatkan melakukan salat yang khusus di waktu itu memperingati Isra Mi'raj, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, kata beliau. Bahkan itu diantara bid'ah yang mungkar yang tidak pernah disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah salah seorang dari kalangan salaf menganjurkan dan mengucapkan supaya melakukan Isra dan Mi'raj, dan tidak pernah dicontohkan oleh salah seorang pun dari kalangan ulama yang diakui keilmuannya. Nah, maka insyaallah mungkin setelah kitab ini kita bahas kitab Syarah Sunnah Al-Barbahari, dan kita ambil separuhnya atau sebulan lagi mungkin ada kitab yang ditulis ulama Yaman, kitab Fathul Aziz Al-Qawi fi raddi ala muhtafilin bi maulidin Nabi. Ada kitab Fathul Aziz Al-Qawi membantah tentang orang-orang syubhat tentang seputar maulid. Ada sekitar 60 syubhat tentang maulid dibantah di kitab itu, yang bisa jadi orang yang merayakan maulid enggak tahu kalau itu bisa jadi hujjah untuk mereka, tapi semua sudah dibantah. Naam. Baik. Al-mabahats at-tasi'. Sekarang pembahasan ke-9. Al-qaul fi hayatil anbiya alaihim assalam. Keyakinan kita tentang kehidupan para anbiya.
kehidupan para al-anbiya. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan al-qaul, kan gitu. Akan tapi dimaksudkan di situ adalah keyakinan. Tetapi dimaksud adalah keyakinan. Itulah pentingnya memahami istilah sebuah kaum. Naam. Qala fa min al-adillati طيب دلت الأدلة على موت الأنبياء. Yang pertama, kita meyakini bahwa para nabi itu hidup dan mereka seluruhnya meninggal. Kita meyakini bahwa seluruh nabi telah wafat. Illa ma waradatin nususu bistithna'ihi ka Isa alaihi salam. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan, dan itu khusus bagi Nabi Isa alaihi salam. Fa innahu lam yamut ba'd. Karena Nabi Isa alaihi salam itu belum wafat. Wa inna ma rufi'a ila Allah ta'ala hayyan ala ma sayati bayanuhu. Akan tapi diangkat ke langit di sisi Allah dalam keadaan hidup sebagaimana akan dijelaskan. Tuh, bagaimana menjelaskan Nabi Isa diangkat ke langit di mana dia sekarang, enggak bisa kita jelaskan karena ini perkara yang gaib. Udah masuk ke alam yang gaib yang enggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Kenapa beliau masukkan perkara ini? Karena ada sebagian manusia meyakini ada nabi yang masih hidup, Nabi Khidir atau Nabi Khadir, sebagaimana orang-orang sufi. Mereka meyakini apa? Nabi Khidir masih hidup katanya. Kita belajar sama Nabi Khidir ilmu ladunni. Naam. Dan ini diyakini orang-orang sufi. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan wafatnya para anbiya sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika kematian mendatangi Ya'qub alaihissalam? Menunjukkan apa? Nabi Ya'qub telah wafat. Wa qala ta'ala wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'ats Allahu min ba'dihi rasula. Sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi bernama Yusuf, dan sebelum Nabi Yusuf telah datang juga para nabi dengan kebenaran, dan kalian masih saja di atas keraguan-raguan terhadap apa yang dibawanya sampai ketika hatta idza halaka ay tawaffa, sampai ketika para nabi atau Nabi Yusuf dan nabi-nabi sebelumnya itu wafat, kalian mengatakan sungguh Allah tak pernah mengutus rasul seorang pun. Nah, ini menunjukkan pembangkangnya Bani Israel. Udah dikirim para anbiya, para rasul, meninggal kata mereka enggak pernah Allah utus rasul. Wa qala ta'ala an Sulaiman alaihi salam. Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman, falamma qadayna alaihi al-maut. Tuh, ketika kami tetapkan kematian untuknya, fama dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Makanya ketika Nabi Sulaiman memerintahkan, kan Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin. Jinnya itu enggak tahu kalau Nabi Sulaiman telah wafat karena dia memegang tongkatnya. Ketika tongkatnya dimakan oleh serangga dan putus dan jatuhlah Nabi Sulaiman, maka taulah para jin kalau Nabi Sulaiman telah wafat. Nah, begitu juga Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad alaihissalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan wafat wahai Muhammad dan mereka pun akan wafat. Qala ba'dul mufassirin, nu'iyat lin-nabi nafsah wa nu'iyat ilaihim anfusahum fa fil ayati al-i'lam lis-sahabati bi annahu yamut. Yang maksudnya di ayat itu innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan jadi mayit dan mereka pun akan jadi mayit, artinya mereka akan meninggal sebagaimana engkau meninggal. Nah, begitu juga Allah menyebutkan tentang seluruh makhluk akan meninggal. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, maka inilah dalil-dalil yang menunjukkan apa?
matinya para anbiya. Nah, kecuali Nabi yang Allah kabarkan kalau dia masih apa? Masih hidup. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit, sebagaimana Allah sebutkan, "Idz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Kata Allah, ingatlah, idz di situ zarf li az-zaman, ay uzkur. Naam. Ketika Allah berkata, "Wa ya Isa, sesungguhnya aku mutawaffika." Di sini menjadi mahallan niza'. Apa makna mutawaffika di situ? Nah, akan datang penjelasannya. Dan aku mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Disebutkan para ulama bahwa makna mutawaffika ay mewafatkanmu bukan pada waktu dia diangkat, akan tetapi apa? Setelah nanti dia turun. Setelah nanti dia turun. Wadah. Jadi ketika Nabi Isa turun ke dunia di tanda-tanda kiamat yang besar, kemudian dia akan diwafatkan oleh Allah. Nah, itu makna mutawaffika yaum, yakni qurbul qiyamah, bukan sekarang gitu. Inni mutawaffika bukan sekarang, karena setelahnya ayatnya kata Allah wa rafi'uka. Wa rafi' artinya diangkat, maksudnya pada saat itu diangkat, akan tapi nanti. Sebagian mufassir mengatakan hasalalahul qalb, inni rafi'uka wa mutawaffika yaumil qiyamah. Ada kaidah tafsir artinya qalbut tafsir, walaupun dikritik sebagian ahli tafsir. Naam. طيب قال فقد جاء تفسير الآية متوفيك توفيه هو رفعه إليه, maknanya mengangkatnya gitu. Wa ila dzalika dhahaba Ibnu Jarir At-Tabari wa aktsarul mufassirin ala anna al-wafah al-madhkurah hiya an-naum. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud mutawaffika mewafatkan dan sifatnya mengangkat. Mewafatkan tapi bukan mati yang sesungguhnya, karena di antara bentuk mati adalah tidur, akhul maut, tapi bukan mati mufaraqatu al-jasad ar-ruh bil kulliyah, bukan terpisahnya antara ruh dengan jasad secara utuh, tapi masih ada hubungannya gitu. Sebagaimana Allah sebutkan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, sungguhnya Allah mewafatkan jiwa hina mautiha ay hina jaa naumuhu, ketika datang tidurnya. Naam, fataqarrara bihadza anna Isa hayyun al'an fis sama'i lam yamut. Maka dari sini jelaslah bagi kita bahwa Nabi Isa masih hidup dan beliau di langit dan belum mati. Nah, waqad akhbar Allahu an mautihi qabla qiyamis saah, dan Allah mengabarkan bahwa Nabi Isa akan wafat sebelum hari kiamat, artinya setelah datang tanda-tanda kiamat. Qala ta'ala wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan tidaklah setiap ahlul kitab akan beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum wafatnya dia, maksudnya ini pada hari kiamat. Karena ketika Nabi Isa turun, maka enggak akan diterima lagi taubatnya ahlul kitab. Maka ada sebagian ahlul kitab yang mengikuti Nabi Isa dan bertaubat, artinya mengikuti ajaran tauhid. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat mereka akan menjadi saksi. Nah, artinya menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba, bukan seorang Rabb, bukan seorang sembahan atau bukan yang disembah. Nah, kata beliau di sini, wal mautul madhkur huna huwa mautu Isa fi akhir zaman ba'da an yanzila
ba'da an yanzila minas sama'i fayaksiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yad'u al-jizyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pada akhir zaman Nabi Isa akan turun dari langit dan menghancurkan seluruh salib dan membunuhi para babi atau membunuhi babi-babi dan tidak menerima jizyah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Naam. Wa mimman qila innahu lam yamut minal anbiya'i Idris alaihissalam. Dan dikatakan juga sebagian atau ada yang meyakini bahwa ada nabi yang belum wafat, di antaranya Nabi Idris. Naam, faqad dzakara ba'dhu ahli al-ilm annahu lam yamut wa innama rafa'ahu Allah kama rafa'a Isa. Sebagian ahlul ilmi ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris itu belum wafat, akan tapi Allah angkat ke langit sebagaimana Allah angkat Nabi Isa. Wastadallu bidzalika biqaulihi ta'ala. Mereka beristidlal dengan ayat ucapan Allah, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Dan ingatlah di dalam Alkitab, yakni Idris, sesungguhnya dia adalah seorang nabi dan jujur, orang yang jujur lagi nabi, dan kami angkat pada yakni kondisi atau posisi yang tinggi. Nah, kata mereka, rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat pada posisi yang tinggi, artinya belum mati kata sebagian pihak. Fa'an Mujahid qala Idris rufi' falam yamut kama rufi'a Isa. Disebutkan dari Mujahid di antara murid Ibnu Abbas mufassir, dan Ibnu Jarir At-Tabari senantiasa mengambil riwayat dari Mujahid, dan Mujahid tabi'in. Katanya Idris ini diangkat ke langit dan belum wafat. Naam, sebagaimana diangkat Nabi Isa. Wa an Ibnu Abbas qala, begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas qala rufi'a ila as-sama'i famata biha. Dia diangkat ke langit dan wafat di situ. Wa qala akharun, dan berkata sebagian pihak, rufi'a ila as-sama'i ar-rabi'ah wal 'ilm fi dzalika 'inda Allah taala. Nabi Idris diangkat ke langit yang keempat, akan tapi bagaimana hakikatnya Allahu a'lam. Naam, wa innama al-qasd husul al-khilaf bain ahli al-ilmi fi maut Idris min 'adami hadha ma al-qat' bi annahu in lam yamut fala budda an yamut li umumi qoulihi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut, menunjukkan bahwa Nabi Idris pasti akan wafat, akan tapi yang rajih bahwa Nabi Idris telah wafat. Adapun ayat menunjukkan wa rafa'nahu makanan 'aliyya la yadullu ala hayatihi, tidak menunjukkan dia hidup, tidak menunjukkan dia hidup. Yang rafa' sifatnya maknawi, bukan secara hissi yang fisiknya diangkat, berbeda dengan ayat yang Allah sebutkan ketika menceritakan tentang Nabi Isa. Nah, karena di situ disebutkan inni mutawaffika ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan, artinya wa rafi'uka ilayya. Ila di situ ya dulu ala dzarf, dan aku mengangkatmu ke sisiku. Ke sisiku artinya memang ke langit, diangkat ke langit, berbeda dengan ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan aku angkat dia pada posisi yang tinggi, tidak menunjukkan ke langit diangkat. Nah, baik, kita ambil sedikit lagi biar selesai bab ini. Al-mabahas al-ashir, mu'jizatul anbiya wal farqu bainaha wa baina karamatil awliya. Mukjizatnya para nabi dan perbedaan antara mukjizat dan karamah para wali. Karamah para wali. Al-mu'jizah secara bahasa diambil dari kata al-ajaz, wa huwa adamul qudrah. Al-ajaz kebalikan dari kemampuan. Jadi kalau dalam bahasa Arab, al-qudrah didduha al-ajaz, wal quwwah didduha ad-dha'f. Dalam bahasa Arab, al-quwwah kebalikannya dha'f, adapun ajiz kebalikannya qadir. Naam. Dan al-quwwah
Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Fawaid. Al-quwwah disifatkan untuk makhluk hidup dan makhluk yang tidak bernyawa. Nah, dikatakan misalnya angin, rih, lahu quwwah, memiliki kekuatan, enggak dikatakan lahu qudrah. Ini secara bahasa. Begitu juga al-quwwah tanpa masyaqqah. Jadi misalnya seorang mengangkat beban 50 kilo, dia santai, dikatakan qawi. Dikatakan qawi, tapi indah qudrah, tapi dengan masyaqqah kan itu udah susah payah. Kalau dengan susah payah dikatakan qadir, terangkatnya tapi dia mampu. Itu di antara perbedaan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan ya kemampuan, gitu-gitu aja, kan gitu. Nah, jaa fi al-qamus, kamus. Nah, disebutkan dalam kamus, kalau mu'jizatun nabi ma a'jaza bihi al-khasmu atau ma a'jaza bihi al-khasma 'inda at-tahaddi wal ha lil mubalaghah. Jadi mukjizatnya nabi itu segala sesuatu yang bisa membuat musuh para nabi itu tidak mampu mengalahkannya. Adapun ha mukjizatun, tun di situ kalau dalam bahasa Arab yadullu ala mubalaghah. Misalnya allamah, fahamah, yadullu ala mubalaghah. Mubalaghah itu kathrah, quwwah. Nah, di antara sighah mubalaghah. Adapun secara istilah, kata beliau di sini, amrun khariqun lil 'adah yajri ala aidil anbiya lidalalati ala sidqihim ma'a salamatil mu'aradah. Sebuah perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Mukjizat itu sebuah perkara yang keluar dari kebiasaan manusia. Contohnya Nabi Musa alaihissalam membelah apa? Membelah lautan dengan tongkat. Kan itu keluar dari kebiasaan. Contohnya Nabi SAW berjalan Mi'raj atau Isra, kan itu. Ini keluar kebiasaan. Nah, dan umumnya dalam rangka mengalahkan apa? Mengalahkan musuh. Begitu juga Al-Quran, di antara bentuk mukjizat di mana orang-orang kafir Quraisy enggak mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. Inda tahaddi, ketika ditantang. Ketika apa? Ditantang. Nah, azan. Fadhal. Baik. Di antara bentuk faqauluna, penjelasannya tadi apa? Sesuatu yang keluar dari kebiasaan manusia yang berjalan pada Nabi untuk menunjukkan kebenaran mereka. Nah, maka sedikit syarah dari penjelasan tadi, dari ta'rif definisinya. Khariqun lil 'ada akhraja ma laysa bi khariqin lil 'ada mithl ma yasdur min al anbiya'i min al af'ali wal af'ali wal ahwali at-tabi'iyyati fa hiya laysat bi mu'jizat. Supaya membedakan antara perbuatan para nabi yang bukan di luar kebiasaan, maka itu bukan di antara mukjizat. Kebiasaan para nabi sebagaimana seorang manusia bukan di antara mukjizat. Nah, wa qauluna yajri ala aidil anbiya, berjalan pada nabi, yang terjadi pada nabi, supaya mengeluarkan perkara yang terjadi pada selain nabi. Maka yang untuk selain nabi, untuk orang-orang saleh dikatakan karamat, bukan dikatakan mukjizat. Kalau mukjizat untuk para nabi, khusus para nabi dikatakan mukjizat. Adapun selain nabi, orang-orang saleh yang mungkin terjadi bagi mereka keluar dari kebiasaan manusia, maka dikatakan karamat, dikatakan keramat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya keramat bagi para orang-orang saleh. Akan ada pembahasannya khusus setelah ini. Bukan sebagaimana yang difahami orang-orang sufi, orang-orang sufi atau orang-orang Syiah yang berlebihan sehingga menjadikan wali-wali mereka atau imam-imam mereka sebagai orang yang bisa mengeluarkan kemampuan keluar dari kebiasaan. Di antara bentuk mukjizat Nabi Saleh
alaihissalam ketika kaumnya memintanya untuk mengeluarkan seekor unta dari batu. Mereka tentukan sifatnya. Nih sifatnya, coba bisa nggak engkau keluarkan dari batu ini? Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Dan diutus kepada kaum Thamud, yakni seorang nabi namanya Saleh. Kemudian dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, maka enggak ada bagi kalian ilah selain Allah. Sungguh telah datang kepada kalian kejelasan yang benar dari Rabb kalian. Maka tanda-tanda ayat Allah nih sesuai dengan kalian minta. Keluar dari batu itu apa? Unta. Keluar dari batu itu unta. Makanya cuma menjelaskan secara akal enggak bisa kan gitu. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka biarkan unta ini apa? Makan di bumi Allah. Jangan kalian sentuh. Wala tamassuha bisu'. Jangan kalian ganggu, jangan kalian sentuh, biarin dia. Ini sebagai bentuk ujian, kan gitu. Akhirnya mereka fa'aqarun naqata. Kemudian mereka sembelih itu unta. Udah dibilang jangan diganggu, bukan diganggu malah disembelih sama mereka. Menunjukkan membangkangnya kaum nabi-nabi terdahulu. Kalau min mu'jizat Ibrahim alaihissalam, di antara mukjizat Nabi Ibrahim di mana Allah menjadikan api itu dingin bagi Nabi Ibrahim. Nah, sebagaimana Allah sebutkan, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah katakan ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam bakaran api, kan gitu. Kemudian Allah katakan, ya nar kuni bardan, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa Nabi Ibrahim di dalam api itu makan buah-buahan, santai dan enggak merasakan kepanasan apapun. Nah, kalau min mu'jizati Musa alaihissalam, dan di antara bentuk mukjizat Nabi Musa yang diberikan kepada Nabi Musa, al-asa allati kanat tatahawwalu ila hayyatin 'azimatin idza alqaha ila al-ard. Tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi apa? Berubah jadi ular. Berubah jadi ular. Hayyat ila hayyatin 'azimah, ular besar. Nah, makanya satu titik saja dihilangkan hayyah jadi habbah. Hayyatus sauda, ular hitam, kalau dihilangkan titiknya, ya-nya kan titiknya dua, kalau dihilangkan satu jadi habbatus sauda. Faqala ta'ala, berkata Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Qala hi asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Aku gunakan untuk bersandar, kan gitu, dan aku mengambil dedaunan untuk domba-dombaku atau kambing-kambingku, dan aku memiliki fungsi-fungsi yang lain pada tongkat ini. Qala fa'alqiha ya Musa, kata Allah, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, kemudian berubah jadi ular tongkat yang dilemparkan Nabi Musa tadi. Qala fakhudhha wa la takhaf, Nabi Musa sendiri takut tuh. Khudha, udah ambil tongkat ini yang berbentuk ular, jangan takut, menunjukkan bahwa apa? Nabi Musa kaget, dilempar, berubah jadi ular. Siapa yang enggak takut ini tuh? Nah, ini menunjukkan apa? Sikap takut yang sikapnya tabii. Takut yang sifatnya tabii. Nah, kaget Nabi Musa kok bisa berubah jadi ular gitu. La takhaf, kata Allah, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Artinya bisa kami ubah lagi nanti kayak gitu ketika menghadapi kaummu. Nah, begitu juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwa apa? Ketika dipanggil seluruh para penyihir untuk melawan Nabi Musa, karena Nabi Musa ini dianggap penyihir ini tongkatnya ini bisa berubah jadi ular, kayu, ini sihir ini. Di zaman itu kuat sihir. Maka dipanggillah seluruh penyihir. Kan gitu. Kemudian melawan Nabi Musa, lemparkan tongkatnya, para penyihir pun melempar tongkat mereka dan berubah jadi ular dan dimakan semua tongkat-tongkat penyihir, dan penyihir tahu kalau ini bukan sihir. Maka fa'amanu,
dan mereka sebagiannya beriman. Nah, dan Fir'aun enggak mau beriman. Baik, kalau min mu'jizat Isa alaihissalam, di antara mu'jizat Nabi Isa, annahu yasna'u min at-tin ma yushbihu at-tuyur. Nabi Isa bisa membentuk dari tanah liat, bisa terbang jadi burung. Thumma yanfakhu fihi, kemudian ditiupkan. Kan itu, fatakunu tayran biiznillah, sehingga bisa jadi burung hidup. Bukan menghidupkan, tapi Allah yang menghidupkan dengan sebab Nabi Isa. Naam. Wa yamsah al-akmam atau al-akmah wa huwa al-a'ma. Kemudian Nabi Isa ketika mengusap yang buta, maka kembali penglihatannya. Wal abras, penyakit baras yang kulitnya putih-putih, kemudian jadi sehat, jadi kayak dokter gitu. Wa yunadil mauta fi quburihim, kemudian memanggil, Nabi Isa mampu memanggil orang-orang yang dalam kuburannya, fayujibuna biiznillah, kemudian mereka menjawab. Dan ini khusus bagi Nabi Isa, bukan selain Nabi Isa, bukan wali-wali sufi, enggak, tapi khusus bagi Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebagian dalam ayat. Kemudian di antara mukjizat Nabi kita adalah Al-Quran Al-Azim. Ada banyak mukjizat Nabi alaihissalam selain dari Al-Quran, kan gitu, di mana keluar dari sela-sela Nabi air, para sahabat berebut untuk mengambil air itu. Cuma di antara yang paling besar Al-Quran, karena tujuan dari mukjizat tadi untuk menunjukkan kelemahan musuh-musuh para nabi, supaya mereka beriman. Supaya mereka apa? Supaya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang dibawa Nabi dari agama tauhid dengan mukjizat tadi ini bukan sembarangan loh, gitu. Jadi mukjizat ini bukan sebatas udah mereka, enggak, menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi dari agama tauhid itulah kebenaran, supaya kalian ikuti. Menunjukkan bahwa dakwah tauhid bukan dakwah yang datang dari diri mereka sendiri, enggak, ini datang dari Allah. Makanya para anbiya bisa ditolong oleh Allah sehingga mampu mengeluarkan perkara yang di luar kemampuan manusia yang biasa. Naam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, satu ayat yang semisal dengan Al-Quran, dan panggillah seluruh penolong-penolong kalian, wahai kaum musyrikin, selain Allah, kan gitu, kalau kalian orang-orang yang benar. Nah, baik. Amal karamah, al-karamah, karamah, apa definisinya? Definisinya amrun khariqun lil 'adah ghairu maqrunin bida'wat an-nubuwah wala huwa muqaddimatun laha tadhhar ala aidi aw ala yadi abdin zahir salah mashhub bi sahih al-i'tiqad wal amal salih. Kata beliau, keramat bagi ahlu sunnah itu ada. Naam, itu adalah sebuah perkara yang keluar dari kebiasaan manusia, akan tetapi tidak dibarengi dengan kenabian, pengakuan dengan kalau dia seorang nabi. Nah, dan tidak bisa didemokan, artinya nggak sengaja gitu. Bukan nih, lihat nih ya, aneh mau berjalan dalam air, enggak itu, tapi tiba-tiba saja begitu berjalan dengan sendirinya. Nggak bisa ditampakkan dengan sengaja dalam tanda kutip. Besok mau lihat karamat, oke, nanti besok aneh mau jalan di atas air, enggak kayak gitu, tapi berjalan begitu saja tanpa dia sadari. Taib. Yang dimana itu tampak pada seorang hamba yang saleh, yang berakidah yang benar dan beramal saleh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata Imam Syafi'i, fa idza ra'aita man tara fis sama' wa masya 'alal ma' fa'aridu 'ala kitab was sunnah. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian melihat orang yang bisa terbang di atas udara, berjalan di atas air,
maka lihat amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah karamat. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu diantara wali syaitan, itu bantuan syaitan dan jin. Nah, di antara bentuk karamah di umat-umat terdahulu, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Maryam alaihissalam. Alaihissalam. Makanya sebagian disebutkan di kitab At-Tadhkirah Al-Qurtubi bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan Maryam adalah nabi. Maryam adalah nabi, lakin hadza laysa sahih. Maka ini bukan pendapat yang benar. Karena kata mereka Maryam didatangi Jibril ketika mau melahirkan. Apa bedanya dengan para nabi? Sementara di antara syarat nabi adalah seorang lelaki. Akan tapi Maryam hamba Allah yang salihah, bukan nabi. Makanya dikatakan karamat. Nah, qala ta'ala kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Maka ketika Nabi Zakaria masuk ke tempat mihrab ibadahnya Maryam, maka Nabi Zakaria mendapatkan di sisi Maryam sebuah makanan. Nah, ini dia kaget, kok ada nih makanan? Enggak pernah kita kasih, enggak pernah ada yang mendatangi. Kan gitu. Kok bisa? Dari mana? Qala ya Maryam anna laki hadha? Min aina laka hadha? Dari mana datang? Qalat huwa min indillah. Sebutkan sebagian ulama, siapa yang bertawakal sebagaimana kuatnya tawakal Maryam, akan datang rezeki dari arah yang tidak dia duga. Nah, qala minha ma akhbar Allah bihi an ahli al-kahf. Begitu juga disebutkan di surah Al-Kahfi kan gitu, tentang anak-anak muda yang tidur di dalam gua. Mereka enggak mati. Begitu mereka bangun, mereka lihat fisik mereka tetap gitu. Mata uangnya udah beda. Anak-anak muda yang lari dari penguasa pada saat itu, di mana penguasanya yang di atas kesyirikan dan kekufuran, supaya memaksa mereka untuk mengikuti apa? Kekufuran. Mereka lari dari kaumnya sehingga singgah di gua. Nah, kemudian perbedaan ada banyak disebutkan. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika ingin berperang atau ketika ingin berdebat dengan seseorang, disebutkan di sebagian kutub. Jadi ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah mau berdebat dengan seseorang, maka katanya dia ditantang supaya apa? Supaya membuat api. Siapa yang tahan dibakar, maka inilah di atas kebenaran. Siapa yang tahan dibakar, inilah di atas kebenaran. Kemudian Syekhul Islam menerima. Kemudian Syekhul Islam bermimpi bahwa beliau melihat bahwa orang tadi dia rupanya udah memasukkan cairan di badannya supaya tahan dibakar gitu. Nah, maka disebutkan sebagian ulama bahwa ini diantara bentuk karamat kan gitu. Keluar kok bisa tahu dari mimpi. Nah, kemudian ketika keesokan harinya Syekhul Islam menyuruh orang yang tadi yang mau mengajaknya menantang debat tadi dengan cara membakar diri, sebelum membakar diri coba engkau mandi supaya badan yang atau cairan yang di badannya tadi hilang. Begitu dibakar bakal efek api itu tetap ada gitu. Maka dia nggak mau. Dari situlah menunjukkan kedustaannya. Nah, kemudian perbedaan antara mukjizat dan karamah. Yang pertama bahwa mukjizat itu dibarengi dengan kenabian, artinya kenubuahan, bahwa seorang nabi. Nah, berbeda dengan karamah. Karamah itu untuk selain nabi. Nah, dan karamah hakikatnya masuk pada cabang mukjizat. Nah, akan tapi mukjizat khusus para nabi. Makanya di bawah nabi adalah orang-orang saleh.
Maka beriman terhadap adanya mukjizat para nabi dan karamah, maka itu diantara usul fondasi keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tapi kalau karamah itu harus dibarengi dengan amal soleh dan akidah yang benar, bukan orang-orang yang mengajak pada kesyirikan, kebid'ahan dan mencari uang di situ ila akhirih. Naam, fi soal. في سؤال wah, macam yang capek hari ini. Baik, kalau enggak ada ilah, alhamdulillah.